Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham SMBR atau Semen Batu Raja ya. Ini kalau kita lihat di sini awal dari laporan keuangannya ini cukup bagus, di mana mereka ada taruh template. Nah ini ada disebutkan untuk PT Semen Batu Raja Tbk untuk kuartal pertama 2024. Kita lihat di sini ada direktur utamanya yaitu Suherman Yaya. Untuk nama kantor mereka ada di Jalan Abi Kusno, Cokro Suyoso, Kedapati, Palembang. Nah, ini tampaknya di Palembang. Kemudian ada direktur finance yaitu Rahmat Hidayat. Tapi ini direkturnya ini direktur finance and HR function ya, dimana dia akan merangkap dia dari sebagai SDM dan sebagai keuangan juga. Untuk laporan keuangannya ini nilainya ribuan. Jadi nanti ditambah nolnya 3 aja, nanti dikali 1000. Tadi dia dalam bentuk rupiah. Untuk kas serta kas, kalau kita lihat di sini ada terjadi peningkatannya dari 98 miliaran sekarang menjadi 132 miliaran. Piutang usaha, wah ini pihak berhasil menurun, oke cukup bagus, dan pihak ketiga menurun sedikit. Kalau itu berpengaruh, persediaan pun meningkat dari 245 miliaran sekarang menjadi 255 miliaran. Nah, total asetnya kalau kita lihat di sini ini sedikit mengalami penurunan, tapi saya nggak perlu gitu karena kita lihat dulu apakah hutangnya yang berkurang atau gimana. Nah ini disebutkan untuk utang usaha pihak berhasil menurun, pihak ketiga menurun. Nah ini kayaknya cukup bagus sih. Total hutang jangka pendeknya ini tampaknya ternyata meningkat ya. Dia meningkat karena ada beban akrual. Nah ini ada beban akrual. Tapi kalau beban akrual oke lah ya. Dimana dari 731 miliar untuk yang hutang jangka pendek sekarang menjadi 679 ya. Oh ini ternyata mengalami penurunan. Dari 731 miliar sekarang menjadi 679 miliaran. Total hutang jangka panjangnya yang meningkat. Sekarang totalnya dari 1,69 triliunan sekarang hanya tersisa 1,65 triliunan. Berarti dia terjadi penurunan dari liabilitasnya ya. Ini cukup bagus. 94 menjadi 57. Nah berarti kan kurang lebih 30 miliaran ya. 30 miliaran berkurangnya hutangnya. Lalu ekuitasnya meningkat sekitar 5 miliaran. Nah ini setidaknya ini agak cukup bagus ya, dimana hutangnya menurun kemudian ekuitasnya meningkat. Pendapatan juga meningkat nih dari 429 miliaran sekarang menjadi 432 miliaran, di mana beban pokoknya meningkat menjadi 320 miliaran. Kalau kita lihat di sini ini ada beban penjualan. Wah ini beban penjualan benar cukup banyak nih. Ini cukup bagus sih menurut kami. Beban penjualan dari 59 miliaran menjadi 33 miliaran. Beban keuangan menurun cukup banyak. Pokoknya kalau dia yang namanya beban penjualan menurun sama beban keuangan menurun, ini kayak cukup bagus. Kecuali kalau beban umum dan administrasi dia menurun untuk hal-hal yang tidak penting. Nah itu saya bagus juga. Kita lihat laba tahun berjalannya ini tampaknya walaupun menurun tetap mengalami penurunannya. Dari 9 miliaran sekarang hanya tersisa 5 miliaran. Nah itu mengapa? Karena kemarin mereka ada tambahan dulu ya. Ini dia agak sedikit mengalami penurunan tapi masih oke lah ya. Lalu kita lihat di sini, ini ada penerimaan kas dari pelanggan. Penerimaan kasnya berkurang, nah walaupun dari pembayaran bertambah. Pembayaran kas kepada pemasok, nah ini pun meningkat. Tadi kita lihat persediaan meningkat, dan ini pembayaran kepada pemasok pun meningkat. Jadi menurut kami itu labanya walaupun menurun menjadi 5 miliaran ya tadi ya. Itu sebenarnya agak gitu sih, karena dia mereka persediaan sama kayak lebih banyak daripada penurunan laba tadi. Komisaris utama Alex Iskandar Muna, kemudian ada komisaris independen, komisaris ada di sini ada direktur utamanya yaitu Suherman Yaya, direktur Rahmat Hidayat, dan ada Muhammad Syafitri. Kemudian sisanya yang komite audit, ada ketuanya dan lain-lain.
Ini kita lihat di sini, ini kita skip ya ini ya. Nah, di sini ada disebutkan kas dan setelah kasnya. Kas dan setelah kas ini dia untuk deposito jangka dia meningkat cukup banyak, di mana dari 90 miliaran sekarang menjadi 119 miliaran, dan cash di bank itu meningkat dan cash on hand pun meningkat, rata-rata meningkat. Itulah mengapa terkadang perusahaan yang kasnya meningkat ini berarti mereka sedang sedang bagus. Dan nanti kita lihat untuk kuartal kedua gimana yang pertengahan tahun. Di sini ada piutangnya. Ini kemudian ada pihak berelasi. Ini kasihan nih. Ini pihak berelasi, ada pihak ketiga. Totalnya 8 miliaran, sekarang menjadi 13 miliaran. Kemarin Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ada sekitar 25 jutaan. Tapi sekarang udah gak ada ya. Lalu di sini ada deposito berjangka juga. Tampaknya mereka, oh ini mereka ada pihak berelasi loh. Ini siapa ini pihak berelasinya dari Semen? Ini seharusnya di bawah Semen Indonesia sih, Semen Batu Raja ini. Ini pihak ketiga. Pihak ketiga ada Bank Jetras Indonesia, Bank Mayapada, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. Berarti yang kemarin dari gak ada, mereka jadi ada deposito sekitar 27 miliaran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. Berarti kasnya kayaknya udah diadakan ke sana ya. Nah, kalau kita lihat di sini depositonya pun sampai 7%-an. Wah, ini data cukup banyak ya. Nah, ini piutangnya, ada pihak berelasi, ada pihak ketiga. Nah, ada Kepala Semen Indonesia, Maju dan lain-lain. Dan jika dilihat dari sini, ini ada yang lebih dari setahun, sebesar 336 miliaran. Ini yang menjadi pertanyaan ya. Ini antara milik pihak berelasi atau itu tidak tertagih. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Tapi dia kan nggak ada dikatakan ini pihak berelasi berapa, pihak ketiga berapa ya. Jadi tahu-tahu sendiri. Ini persediaan kalau kita lihat di sini ini meningkat dari 60 miliaran sekarang 66 miliaran. Tapi ini untuk bahan bakunya, bahan baku dan penolong, bahan dalam proses, ada terak, raw meal dan lain-lain, barang jadi, semen curah dan lain-lain. Ini ada white clay pun meningkat. White clay itu gimana? White clay itu kayak pembersih ya setorannya. Kayak pembersih itu biasa digunakan untuk apa sih itu ya? Harga pembelian kepemilikan langsung. Nah, ini ada aset tetapnya. Nah, ini kita lihat ya, ini mereka ada proyek yang dalam penyelesaian. Proyek dalam penyelesaian, nah ini ada bangunan pabrik, non pabrik, sarana prasarana, ada mesin pabrik juga. Nah, kemarin yang eksplorasi tambang baru mencapai 77%-an. Sekarang ada yang jadi 7%-an, kayaknya ada yang baru lagi ya. Karena pakai logika aja, misalnya kalau sesuatu itu saya bangunan itu sudah selesai 70%, apakah dia bisa balik lagi menjadi 5% gitu, apa bisa? Nah, antara dia banyak terkena bencana alam atau seharusnya ada penambahan ya, sehingga dimulai lagi. Ini ada utang usaha pihak berelasi. Nah, kayaknya menurun banyak nih. Oh, saya kayak gitu banyak sih, dari 100 miliaran menjadi 90 miliaran. Pihak ketiga dia menurun juga. Oke lah, ini perjanjian utang usaha terkait perjanjian supplier financing. Nah, supplier financing itu gimana? Mungkin ada yang pernah dengar, itu seperti kayak
kita punya piutang, ibaratnya ada orang yang utang sama kita, kemudian orang membeli piutang itu. Jadi seperti dia membeli kwitansinya gitu. Kwitansinya, misalnya lah ada orang utang sama kami, lalu mereka membeli, baru ada orang lagi, mereka mau membeli piutang itu, mau membeli utang itu. Jadi otomatis mereka kasih kita uang, kita udah gak perlu susah-susah. Karena misalnya kalau kita lagi butuh uang untuk beli bahan baku, jadi kita gak perlu susah-susah, sudah ada cash. Tapi itu juga ada tergantungnya. Misalnya terkadang bisa dikasih diskon atau apa, kalau misalnya dia lihat perusahaan ini kayak agak susah bayar hutangnya. Nah kadang bisa gitu-gitu juga ya. Jadi tergantung perjanjiannya gimana. Tapi ini merupakan salah satu keuntungan di mana kita bisa mendapatkan cash terlebih dahulu. Jadi kita gak perlu pusing-pusing, utangnya belum dibayar atau gimana. Nah kayak gitu ya. Biasa kan bank ada juga tuh. Provisi jangka panjang, ini ada modal saham. Nah, modal saham kita lihat di sini 76% dipegang oleh Semen Indonesia. Nah, ini tahu sendiri ya, ini ternyata punya Semen Indonesia. Kemudian ada asuransi jiwa IFG sebesar 7%, bahwa sisanya itu masyarakat. Nah, ini pendapatannya. Pendapatannya di sini, ada yang baru nih. Kemarin nggak ada penjualan limestone, tapi ini yang dia bandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023 yang akhir tahun. Belum tahu ya apakah sudah ada atau gimana, tapi ini penjualan limestone sekitar 8 miliaran. Limestone itu gimana? Limestone itu kan bahasa Inggris, dia hampir sama seperti apa itu ya, batu kapur gitu ya, seperti batu kapur. Dan biasanya itu kalau tidak salah dia digunakan untuk industri cat itu. Untuk industri cat juga. Nah, kita lihat di sini ada beban pokok pendapatan, di mana ada bahan bakar dan listrik ada dari 92 miliaran sekarang menjadi 117 miliaran. Lalu ada bahan baku dan penolong. Nah, ini tapi dia meningkat loh. Dia ibaratnya bahan pokoknya dia meningkat itu karena bahan bakunya meningkat. Jadi sebenarnya oke lah ya. Tenaga kerja pun meningkat. Saya oke sih menurut kami. Cuma ini kan di bawah PT Semen Indonesia ya. Jadi terkadang ada beberapa investor yang lebih suka membeli induknya ataukah anaknya. Nah terkadang kayak gitu, terserah ya. Ini beban penjualan. Nih di sini ada pengangkutan dan distribusi. Wah dia menurun nih. Padahal tadi kan penjualan meningkat, tapi ini menurun kayak cukup bagus ya. Ini antara logistiknya mereka sudah temukan cara untuk menghemat biaya atau gimana. Gajinya, ini gajinya menurun juga bang penjualan. Kemudian ini uang dan administrasi, gaji upah dan tunjangan ini meningkat dari 24 miliaran sekarang menjadi 29 miliaran. Denda pajak tetap ada lagi. Nah ini ada asuransi dan sewa, gak bisa dibilang juga ya. Dia kan dipisahkan sih. Sumbangan meningkat 244 jutaan menjadi 500-an jutaan. Pembinaan jasmani dan rohani ada juga yang kayak gini ya. Nah, ini biasanya kayak gini ada untuk yang apa ini ya? Tahu sendiri. Ini semuanya meningkat sebenarnya untuk yang pihak berelasi atau gimana? Tahu ada juga. Nah, ini semua perlu dilihat juga. Tapi kita anggap aja kita positif. Nah, berarti ini ada hal yang baik. Nah, kita anggap positif aja. Yang penting ada yang mau menyumbang itu udah syukur ya. Yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Ini kita skip. Nah ini segmennya nih. Segmen geografis. Mereka paling banyak asetnya di Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua ada Lampung. Kemudian yang third ada ada Jambi, lalu ada Jakarta. Pendapatan pasar basis dan pasar non basis. Penjualan batu kapur. Nah yang itu ya limestone itu ya. Nah ini sekitar ada 8 jutaan ya. Ini yang di apa nih, dia dikatakan di Lampung atau gimana tadi ya. Di Sumatera Selatan ya.
Baiklah, itu saya ada kami sekian, terima kasih, selamat